Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah menjelaskan tentang statistik ya, secara umum statistik ya. Jadi apa itu statistik? Ya. Apa itu data? Segala macam sudah saya jelaskan minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan tidak lupa ya tentang apa itu statistik, apa itu statistika, ya, apa itu yang masuk dengan sampel, populasi, ya, statistik deskriptif dan statistik inferensi segala macam ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi kalau kita berbicara tentang statistik ya, berarti kita berbicara tentang angka-angka gitu ya. Jadi statistik ya, angka yang jadi kalau statistika ilmunya ya tentang bagaimana bagaimana melakukan pengumpulan data, bagaimana melakukan penyajian data, bagaimana melakukan analisis data ya, dan bagaimana kita menyimpulkan ya. Jadi itu yang dikatakan statistika, dan hasil dari ini semuanya disebut dengan statistik ya, baik nanti berupa angka-angka maupun dalam bentuk grafik segala macam. Jadi itu adalah statistik ya. Kemudian apa kegunaannya ya? Jadi apa kegunaan dari kita mempelajari statistik ini, atau apa kegunaannya kita memahami statistik ini? Jadi agar kita bisa menjelaskan atau bisa melakukan suatu penggambaran ya, suatu suatu fenomena ya, misalnya Anda ingin menjelaskan atau ingin menggambarkan bagaimana peserta didik Anda gitu, gimana gambaran tentang katakanlah misalnya dalam hal nilainya gitu ya, hasil nilainya dalam beberapa semester ini bagaimana ini ya, bagaimana misalnya nilai yang diperoleh, bagaimana rata-rata ya, rata-rata nilainya ya, berapa tingkat pencapaian hasil yang diperoleh ya, macam. Nah itu nanti bisa digambarkan atau dibuatkan statistiknya ya. Tapi kalau misalnya hanya digambarkan angka-angka saja tanpa diberikan suatu ya, nanti agak susah memahaminya gitu ya. Nah, jadi dengan statistik ini dengan memudahkan kita memahami datanya, memahami data yang telah kita proses, jadi lebih mudah kita memahaminya ya, atau sehingga nanti kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau keputusan ya dengan data ini. Apa yang harus dilakukan setelah kita memperoleh data? Nah itulah nanti ininya statistika ya, statistiknya. Jadi kita mempelajari statistika nanti kita memperoleh suatu pemahaman tentang bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita mengolah data, ya, bagaimana kita menampilkan datanya, ya, bagaimana kita menyimpulkan, menganalisis segala macam, sehingga nanti kita bisa mempunyai suatu data yang bagus gitu ya. Nah itulah kira-kira mengenai statistik ya. Jadi nanti bisa kita menampilkan hasilnya baik berupa grafik, angka, tabel
segala macam ya. Apalagi kalau sekarang sudah ada komputer, jadi kita bisa menampilkan bermacam-macam bentuk grafik ya, dengan warna-warna yang lebih bagus gitu ya. Nah itu dengan alat bantu komputer lebih mudah kita menggambarkannya ya. Jadi akan memudahkan kita menggambarkan menggambarkan data tadi ya. Kalau dulu mungkin kita susah menggambarkan, mencari misalnya warna-warna graf. Kalau sekarang lebih mudah ya menginginkan gambar tersebut. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kita sudah masuk ke ininya ya, apa namanya itu? Apa ini maksud saya share dulu ya. Jadi kita akan pelajari hari ini tentang pertama adalah notasi sigma dan dasar-dasar statistika deskriptif ya. Dasar-dasarnya ya. Nanti kita mencoba memahami nanti apa namanya itu dasar-dasar statistikanya ya. Dasar-dasar dulu nanti ya. Nah, pertama kita ini dulu mengenai apa yang dimaksud dengan notasi sigma ya, karena ini sering digunakan di dalam apa namanya itu simbol-simbol atau rumus-rumus statistik ya. Rumus-rumus dalam ilmu statistik itu sering digunakan simbol sigma ini. Karena kita coba mengulang ya, mengingatkan saja ya. Mungkin sudah sering atau mungkin apa istilahnya sering digunakan. Cuma ini kan coba mengingat saja ya, mungkin sudah lupa atau belum ingat lagi ya, atau belum ini. Jadi coba menjelaskan notasi sigma ini. Jadi sigma adalah sebagai simbol penjumlahan ya. Jadi simbol sebagai simbol penjumlahan, menjumlahkan satu bilangan. Nah simbolnya sigma ini ya. Nah, simbol sigma seperti ini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini sigma ya. Seperti ini ya. E terbalik ya, seperti E terbalik ya. Nah, nanti di atasnya ini ada menyatakan ini ya, parameternya ya. Nanti di bawah menunjukkan apa namanya itu mulainya itu ya, mulai dari. Kemudian di sini menunjukkan variabel yang akan diinginkan ya. Nanti bisa juga seperti ini ya. Simbolnya bisa juga seperti ini tanpa nilai atas ini, nilai dan bawahnya. Jadi kalau sini sudah dipahami ya maksudnya. Contohnya seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi sigma ya, xi ya. Xi ya, ini variabel xi. I-nya dimulai dari 1 ya. Mulai dari 1 ini ada simbol i di 1, dimulai dari angka 1 sampai n. Nah ya. Nah, n-nya nanti tergantung kita mendefinisikannya ya, tergantung. Jadi tergantung jumlah datanya nih. Kalau 20 datanya nanti n-nya 20 batasnya. Jadi I-nya itu berapa? I-nya mulai dari 1 ya
2, 3 dan sampai n. Ya, itu maksudnya simbol dari apa namanya itu sigma ini. Artinya kita menjumlahkan ya, kita menjumlahkan apa namanya itu, menjumlahkan variabel x ini ya, sehingga nanti di ininya saya tulis dulu ya, saya lupa nulis di sini. Jadi kita menjumlahkan xi ya, ditambah gitu ya. Jadi tambah x2 tambah x3 terusnya sampai xn ya. Sampai xn ya. N-nya nanti berapa? Jadi ini x1, ini x2, x3 sampai xn ya. Ini itu dijumlahkan, itu maksudnya ya, penjumlahan itu variabel seperti itu. Nilainya berapa nanti tergantung berapa angka-angka di sini ya. Itu pengertian dari sigma ini ya. Jadi kalau kita ini kan saya pindahkan ke atas. Cuma dia suka berubah. Ya. Jadi apa namanya? X-nya seperti itu. Jadi penjumlahan sigma maksudnya begitu ya. Jadi kemudian nah contohnya seperti ini tadi sudah contohnya. Jadi X ini dijumlahkan, kemudian ya jumlahkan yang sama dengan ini ya. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada angka ya, jadi X1, jadi kalau ada angka ini seperti ini ya, 1, 2, 3. Misalnya ada bilangan ini. Nah, sigma dari X ini adalah, kalau kita ini kan adalah jumlahnya 206 ya. Jumlah bilangan ini ya. 206 ya. Jadi sigma dari ini. Ya, jadi ada bilangan ini contohnya sampai 10. Jadi X1, X2 sampai 10 ya. Jadi X1-nya 20, X2-nya 21 dan seterusnya ya. Kita jumlahkan seperti itu. Ya. Nah, itu. Sehingga dapatlah angka 2. Itu ininya ya. Saya menjelaskan simbolnya ya, bukan nanti Anda penjumlahannya. Kalau penjumlahannya kan sudah nggak terlalu ini ya, gampang ya. Jadi arti sigmanya ya saya jelaskan ya. Kemudian berikutnya di dalam ini saya harus keluar dulu kalau ini dulu. Saya mau share semuanya gimana caranya? Share sebentar ya. Oke. Saya akan share ya. Oke. Ya. Nah, ini ya. Jadi simbolnya ini. Nah, sekarang ada aturan dari sigma itu ya. Ada aturan perlu kita ketahui. Jadi yang pertama adalah contohnya seperti ini ya. Jadi kalau ada sigma xi ditambah i tambah zi ya. Jadi kalau dia di dalam kurung ya. Ya, kalau dia di dalam kurung itu artinya sama dengan sigma dari xi ditambah yi ditambah zi ya, itu maksudnya ya. Nah, itu jadi kalau ada proses penjumlahan seperti ini itu maksudnya sama dengan masing-masing ini kita jumlahkan gitu ya. Masing-masing ini kita jumlahkan sama ya artinya. Ya, sama dengan
masing-masing ini jumlahkan, atau Anda jumlahkan, ya, jumlahkan, contohnya misalnya contohnya bilangan seperti ini ya. Ada bilangan seperti ini, ada 10 bilangan, ya. Jadi kalau di sigma yang tadi, ya, jadi angka ini dijumlahkan, ini jumlahkan, ya. Jadi kalau dalam kurung, ya, jadi ini dijumlahkan, ini angka ini, ya. Ini sama dengan ini dijumlahkan, ini dijumlahkan. Jadi ini kan X1, Y1, ini Y1, ini Z1, ya. Nah, itu. Jadi kemudian ini Z2, ini Y2, ini Z2. Jadi kalau kita jumlahkan, ya. Jadi ini dijumlahkan, dijumlahin, ini kan nanti, nah itu kemudian ini XI, YI, ZI, 1 ya, 1, 2, 1, 1, 1. Kemudian nanti X2, Y2 ya, ditambahkan ya. Jadi yang ke bawah ini seolah ditambahkan ya, ke bawah ditambahin 1, ini 1 tambah, kemudian ini ditambah. Nah, itu kan sama dengan ini ya. Sama dengan kalau ini jumlah. Jadi sama kalau ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan, ini jumlahkan, pasti sama ya. Ini dijumlahkan angkanya ya. Nah, itu logikanya begitu ya. Jadi ini dijumlahkan, jumlahnya ya, totalnya berapa? Itu pasti sama kalau dijumlahkan, ini dijumlahkan ya. Itu logikanya pasti sama ya. Nah, itu maksudnya ya. Nah, matematik seperti itu ya. Jadi jangan bingung dengan matematik ini seperti itu ya. Kemudian berikutnya, apabila variabel ya, ada variabel dikalikan dengan konstanta ya, k itu adalah konstanta, kita kalikan ya, kalikan ininya ya, kalikan dengan variabel xi ini ya. Nah, itu nanti maksudnya adalah perkalian kali-kali ini nanti jumlahkan, jadi seolah bisa kita keluarkan angka ini. Jadi k-nya itu kita keluarkan nanti ya. Jadi yang tinggallah ini ya, ini jumlahkan sama penjumlahan tadi x1 tambah x1 2 sampai n ya. Setelah ketemu angkanya kita kalikan dengan ini ya. Nah, itu maksudnya ya. Kita kalikan dengan konstanta atau konstantanya kita kalikan ya, kalikan dengan ininya langsung kalikan, dijumlahkan, kemudian dikalikan, jumlahkan ya kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini contohnya contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada apa namanya itu 25 ini tadi k-nya ya, dikali dengan variabel ini ya. Jadi sama saja kalau kita keluarkan 25 ini ya, keluarkan ke di belakang depan sigmanya. Nah, nanti di sigma apa dijumlahkan ininya ya. Setelah dijumlahkan kalikan 25 itu ya. Sama itunya ya. Contohnya seperti ini, mudah-mudahan kebaca ya. Jadi yang konstanta itu konstantanya yang warna merah ya, warna merah ini ya. Jadi Anda kalikan ya, kalikan dengan angka ini 20 ya. Ini kelihatan saya perkecil. Ya, ini angka ini kalikan dengan 25 ya. Yang pertama kalikan dengan 25, kemudian 21 dikalikan 25 ditambah ya 25 kali 17 ya. Kemudian 25 kali 18 ya. Nah, itu dijumlahkan sama dengan hasilnya 500
5.150 ya. Nah, penjumlahan ini. Kalau dikali 25 ya. Nah, itu sama dengan kalau kita jumlahkan dulu ini ya, sama kalau kita jumlahkan dulu ini kita jumlahkan ya. 20 tambah 21 ditambah ini segala macam, hasilnya kan 26 ya. Jadi 20 ditambah 21, 17 tambah 18 sampai 26, jumlahnya 206 ya. 206 dikalikan 25 ya, itu sama dengan hasilnya, sama dengan 5.150 ya. Itu maksudnya ya. Jadi perkalian ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi kalau ini dikalikan ada variabel penjumlahan ini ya, kita kalikan dengan konstanta ya, konstantanya itu bisa dikeluarkan supaya kita nggak ini ya, supaya kita apa namanya itu di dalam perkaliannya lebih mudah ya. Jadi kalau kita kalikan ini satu-satu berjumlahkan kan agak apa namanya itu agak lama kita menjumlahnya. Mending kita jumlahkan dulu ini, baru kita kalikan dengan 25. Itu kan lebih cepat ya. Nah itu maksudnya begitu ya. Jadi ini simbol apa namanya itu. Kalau ada yang mau tanyakan silakan nanti sambil ini maaf Pak, ya. kalau untuk bilangan konstan tadi itu Ya. kita pakai yang simpel aja nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa, pakai Ya. yang ini nggak Ya, bisa yang aja. dikeluarkan konstannya, Ya. habis itu di akhir dikali. Ya betul, ini maksudnya. Kirain dua-duanya harus digunakan kan? Oh enggak. Enggak ya? Kan 2 kali ntar jadinya. Iya. Ya. Cukup maksudnya itu ya. Jadi hasil jabaran sama aja. Maksudnya ini kalau ini kan perkalian ini sama dengan perkalian ini. Jadi ada lagi pertanyaan? Saya Ustadz mau bertanya, bagaimana itu kita untuk caranya untuk ini, yang bilangannya ini Ustadz? Misalnya yang di bawahnya yang kan kita nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, apakah ada ketentuannya untuk menentukan bilangannya ini Ustadz? Atau gimana? Atau terserah? Atau gimana? Yang bilangan ini di bawahnya. Oh, nah ini contoh. Ini contoh aja. Oh. Ini bilangan pertama, angkanya misalnya 20. Ya, bisa aja sini 100, 200. Oh, ya. Nggak ada aturan yang gimana banget. Suaranya keputus-putus kayak Zaro. Boleh di... Oh, tes. Ya, aman. Saya mau bertanya, apakah ada ketentuannya bilangan ini? Misalnya harus tambahan 1 atau gimana, Ustaz? Iya, mungkin maksud Zaratul ini tuh kayak ada bilangan ganjil dan genapnya gitu kan tadi tuh. Boleh nggak Ustadz ke slide sebelumnya? Yang sebelumnya lagi boleh? Nih kan kayak tadi Ustadz. Ini bukan. Lagi. Bukan. Yang tadi X. Nah, ya tadi Ustadz. Yang di atas bilangan X. Nih. Oh, nah itu. Iya. Iya, maksudnya apa ada ketentuannya gitu, misalnya boleh bebas 20 langsung 25 atau gimana? Nah, ini sih yang aku tangkap, ini kan kayak bilangan X ini 20, 21.
ini kan bilangan ganjil ya. Kalau Y ini bilangan genap bukan Ustadz? Oh, Jadi nggak ada 8, hubungan. 9, 10. Oh, nggak ada hubungannya ya? Makanya Nggak ada, dapat dari bukan. sini gitu kan? Nggak ada, hanya angka bebas ini, ya. Angka bebas saja. Nah, hanya menjelaskan bahwa ada X itu ada ini, ya, ada Y gitu ya, ada Z. Nah, itu tadi untuk mengindikan rumus yang tadi ya, untuk menjelaskan rumus yang ini tadi ya. Nah, ini rumusnya ya, ada X. Itu angka ngasal aja kayak itu. Kenapa? Itu tadi angka ngasal aja apa emang udah ditentukan? Iya, contoh aja. Contoh. Nah, enggak ininya. Jadi angka ya sembarangan aja yang angka ini enggak harus ini ya. Bisa aja sini misalnya 200 gitu ya, boleh saja ini. Enggak masalah, contoh aja ya. Ya. Ini kalau saya rubah nanti angkanya jadi jumlah yang lainnya jadi berubah ya. Jadi angka ini adalah angka yang asal ini aja ya. So, ya kira-kira yang gampang hitungnya ya, gampang hitungnya. Kalau nanti saya kasih angka yang jutaan kan nanti kita bingung hitungnya gitu ya. Ini contoh saja ya. Ada lagi? Ya. Saya hanya memberikan contoh bagaimana kalau penjumlahan ada 3 macam angka ini ya. Ada Y, ada Z ya. Nah, itu kelompok angka, 3 kelompok angka ya. Kelompok angka ada X, ada Y, ada Z. Nah, itu ya. Oke. Kemudian ketentuan yang lainnya, nah seperti ini ya. Yang ini ya. Kalau konstanta diberikan di dalam di sigma ya. Jadi kalau konstantanya tadi 25 misalnya ya. Ini kalau 25 berarti 25. Ya, di sini 25 tambah 25 tambah 25 sampai n-nya berapa misalnya. Ya. Jadi ini nah ini kalau konstanta tadi ini kan ya, ini kalau konstanta di sigmanya dengan sigma ya artinya ini jadi konstantanya dijumlahkan gitu ya. Jadi penjumlahan angkanya ini ya. Jadi misalnya kalau K-nya ya. Jadi kalau K-nya misalnya 10 ya. N-nya 5 berarti ya di sini N-nya 5 ya berarti kita menjumlahkannya 10 kali. 1 ya. Kita menjumlahkannya 5 kali K-nya ini ya. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 tambah 10 ya. Nah, itu sama dengan atau 5 kali 10 50. Ini adalah maksudnya dari sigma ini ya. Jadi kalau Anda menemukan sigma kok bilangannya konstan, Anda jangan bingung. Gimana caranya ininya? Menginikannya ya. Ya. Kok angkanya 10 ininya nah, artinya 10 ini 10 ya. 5 kali kita jumlahkannya. Ini 1, ini kan K juga nih, ini K ya jumlahnya ya. Kalau tadi kan bilangannya berubah-ubah ya, ganti-ganti. Nah, ini K ini konstanta ya. Konstantanya 10 ya. Berarti kita menjumlahkan angka 10 ini sebanyak n-nya ya. N-nya. Berarti sebanyak 5 kali gitu ya. Oke. Saya jelas ini ya. Kemudian berikutnya ini ya. Nah, ini ada aturannya ya. Aturan dalam penulisan penulisan sigma tadi ya. Jadi kalau misalnya ada sigma seperti ini ya, yang ini ya.
XI dikurangi K pangkatkan 2, pangkat 2 itu sama dengan ya. Jadi sigma ininya dipangkatkan, dikeluarkan, sebetulnya itu mungkin Anda ngerti mungkin. Ini pangkatnya dikeluarkan ya. Pangkatkan dikeluarkan kali 2 kali K kali K-nya pangkat 2 nih. Ini kalau dikeluarkan ke dalam pangkatnya ini ke dalamkan ya. Nah, artinya bentuknya seperti ini. Ya. Tuh, ya ini ininya saja ya. Ini formulasi matematik biasa. Kemudian berikutnya kalau ini bentuk seperti ini, persamaan seperti ini ya. Ini bisa diubah menjadi persamaan seperti ini ya. Saya nggak berikan contoh ini ya. Karena ini bukan apa namanya itu tidak terlalu contoh ini tidak terlalu ini ya, hampir sama contoh yang tadi, cuma angka-angkanya saja nanti berbeda ya. Jadi kalau ini dipangkatkan, kalau ini dipangkat dikurangi kali hampir sama sudah ada di sebelumnya gitu ya. Ini K-nya dipangkatkan ya, gitu. Sama hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Tinggal nanti berbeda adalah angkanya cuma ruwet aja ya, keruwetannya saja di sini. Oke. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang, jadi kita kan dua nih ya. Jadi notasi sigma sudah paham maksudnya ya. Jadi penjumlahan. Jadi kalau intinya begitu bahwa notasi sigma itu adalah penjumlahan. Nah sekarang kita masuk ke statistika deskriptifnya ya. Yang pertama adalah, nah sekarang kita masuk ke pertama adalah pengertian distribusi frekuensi. Nah ini sebagai apa namanya itu dalam statistik kita bicara tentang distribusi frekuensi ya. Sering istilah distribusi frekuensi ya. Jadi kalau misalnya Anda disuruh oleh dosen coba buatkan distribusi frekuensi nilai mata kuliah ini misalnya. Nah, itu Anda harus bisa itu ya. Jadi misalnya ada kelompok nilai ujian ada 100 orang misalnya, 100 orang siswa gitu ya. Jadi kalau Anda disuruh tolong dibuatkan distribusi frekuensinya ya. Nah, itu kalau sudah ada belajar statistik mesti sudah bisa gitu ya. Jangan sampai tidak bisa ininya ya. Anda harus sudah bisa apa namanya itu membuat distribusi frekuensinya setelah belajar ini ya. Kemudian ya, jadi distribusi ini merupakan penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu ya. Ini ada kelas-kelas tertentu. Ya. Maksudnya kelas-kelas itu misalnya ada yang kelompok kalau sederhananya misalnya ya, kalau yang dalam ini misalnya ada yang nilainya katakanlah 30 sampai 40 ya. 40 sampai 50, 50 sampai 60 ini adalah kelasnya ya. Kelas yang pengelompokan itu. Nah, cara pengelompokannya itu kan perlu ketentuan ya, tidak asal gitu ya. Nggak boleh kita menginikan asal bikin begitu saja. Jadi supaya kelihatan ininya mesti kita punya aturan ya, punya ketentuan di dalam membuat kelas-kelasnya itu ya. Nanti bikin kelasnya dari misalnya angkanya dari 20 sampai 50 ya kan. Kan jauh jaraknya ya. 20 sampai 50. Kemudian nanti 50 sampai 55. Nah, 55 sampai kan apa namanya itu jomplang gitu ya. Jadi nggak boleh kita membuat. Nah, oleh karena itu ada ketentuan-ketentuannya ya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, ketentuan membuat kelas-kelas ini ya. Nah, yang pertama ya. Nih, ada kelas ya. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan bahwa distribusi frekuensi itu ada yang numerikal, ada yang kategorikal. Nanti kita ambil ini aja ya. Nanti sambil Anda bisa baca itu ini. Nah, ada kelasnya ya. Ini ada kelas penggolongan data, ada batas. Jadi ada kelasnya, ada batas kelasnya ya. Nah, ini tadi kalau saya kelompokkan saya tadi 20 sampai 30 ya, itu ada batas kelasnya itu ya. Jadi 20 30 itu adalah batas kelas. Nah, ini juga
menentukan batasnya juga ada caranya ya, gitu. Jadi ada yang disebut dengan batas kelas atas, ada batas kelas bawah. Nah itu nanti yang atau istilahnya ada yang apa namanya itu lower class limit, ada yang upper ya class limitnya ya, ada yang upper, ada yang lower ya, jadi atas bawah ya. Kemudian ada boundary-nya, ada tepinya ya. Jadi kalau ada kelas itu ada ininya, ada batas ininya ya. Yang mesti juga ada batasnya, jangan sampai kita membuat kelas nanti ada yang nilai nggak masuk di dalam kelas tersebut ya. Itu juga ya. Kemudian berikutnya ada kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas ya. 20 sampai 30 itu kan ada lebarnya maksudnya ya, ada lebarnya. Jadi 20 30 20 sampai 30 kan ada 10 jarak ini intervalnya. Itu sebenarnya interval ya. Jadi nah, ini juga ada cara menentukannya ya. Jadi cara menentukannya itu. Kemudian ada midpoint-nya, nilai tengah. Jadi antara 20 sampai 30 nilai tengahnya berapa? Ya kan nilai tengahnya berapa? Nah, itu juga perlu kita ini kan ya. Perlu kita tentukan juga. Ada cara yang menentukan nilai tengahnya. Ya. Jadi setiap kelas itu ada nilai tengahnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita coba lihat ininya ya, penyusunan distribusi frekuensi. Tadi saya penjelasannya. Sekarang apa namanya itu bagaimana menentukan penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama kita menentukan dari data yang ada, dari data yang ini tadi, contohnya tadi saya berikan contoh. Nah, ini ada data misalnya seperti ini ya. Nah, ada data ya. Mudah-mudahan kebaca ya datanya. Ini ada data. Nah, ini ya. Kalau ada data seperti ini kan apa namanya itu kita tidak apa istilahnya bingung mau apa gambaran apa ya seperti ini. Ya. Oleh karena itu nanti kita ini kan ya. Jadi yang pertama harus kita tahu adalah jangkauannya, range-nya. Ya. Range-nya itu adalah selisih antara nilai terbesar atau tertinggi dengan nilai terkecil. Ya, selisihnya berapa? Ya. Nah, itu yang kita perlu mengetahui, selisihnya itu berapa. Ya. Range-nya itu ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi kepada, jadi kalau range-nya misalnya berapa gitu ya, nanti logikanya kan dibelah-belah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada contohnya misalnya kita punya kayu 1 meter gitu ya. Nah itu kan menentukan nanti berapa, mau dipotong berapa gitu kan. Nah itu nanti ininya, intinya begitu. Jadi kalau kita punya data atau katakanlah tadi kayu 1 meter, nah, kita mau potong-potong berapa ini ya kayu ini. Contohnya seperti itu. Nanti bentukan berikutnya berapa potongannya gitu ya. Nah itu. Nah kalau rankingnya seperti itu kira-kira ya. Nah kemudian, nah contoh yang tadi ini kita tinggal lihat mana yang angka yang terkecil kita cari gitu ya. Ya. Yang terkecil berapa ya. Yang terbesarnya berapa? Nah, kalau di dalam
apa nih dalam SP apa dalam Excel kita tinggal cari angka ini ya. Minnya berapa gitu ya. Lebih mudahnya kan begitu ya. Jadi biasanya secara manual, bagusnya cara manual supaya kita tahu caranya ya. Tapi minimumnya 22 ya. Kemudian nanti kita cari maksimumnya gitu ya. Nah, maksimumnya berarti 86. Dari ini sendiri maksimumnya 86 ya. Minimumnya 22 ya. Minimumnya 82. Nih. Jadi 22 ya. 86 yang maksimumnya. Jadi selisihnya berapa? Kita tinggal kurangin saja ya. Selisihnya yang terbesarnya dikurangi ya gitu ya. Ini dikurangi ini. Ya, itu berarti selisihnya 64 ya. Ini catatannya ada enggak? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi maknya tadi terkecilnya 22, maksimumnya maknya 86. Jadi selisihnya 64. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ya, berarti sudah tahu Anda menentukan range-nya, jangkauannya sudah tahu ya. Jadi langkah pertamanya adalah menentukan jangkauannya. Kemudian berikutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Ya, tadi saya bilang 1 meter, kayu 1 meter itu mau dipotong-potong berapa, banyaknya berapa gitu ya. Nah, itu. Nah, ini ditentukan oleh rumus ini ya. Namanya rumus dari ada yang ininya nama orang nih, Turges ya. Ya, nama orang Turges ya. Jadi rumusnya seperti ini. Ini apa namanya itu rumusnya standar ini ya. Jadi 1 ditambah 3,3 log n ya, logaritma. Log itu ada bilangan logaritma ya. Jadi mudah-mudahan paham maksudnya bilangan logaritma itu di dalam dulu kita sering ya, kalau dulu apa namanya itu ada buku ya, ada buku logaritma ya. Kalau sekarang mungkin orang sudah jarang membawa punya buku logaritma ya. Dulu kita ada waktu SMA atau SMA ya. Jadi ada buku bilangan logaritma ya. Dari 1 sampai berapa ribu ada ininya logaritmanya. Jadi logaritma dari n ya. Ini n-nya berapa? Nah, tergantung nanti misalnya kalau 50 n-nya tadi kan 50 di sana ya. Tadi yang sini ada 50 angka ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau dari 50 ya, log-nya 50 ya. Jadi log 50 itu berapa? Nah, ini di dalam apa namanya itu di dalam bilangan saya punya buku statistik. Nah, nanti saya cari dulu membuktikan dulu saya di internet ya. Ada ya. Nanti saya cari dulu bilangan nanti. Bentar ya, lagi ininya saya cari dulu bilangan ininya, bilangan logaritma ya di dalam apa namanya itu sambil nunggu ini ya.
I'm Sky, and so is Lena. Welcome back to our new Pilates series. Today we're going to be doing. Hi, Dad. Kita cari dulu ya bilangan logaritma, bilangan logaritma. Tabel ya, biasanya yang bilang logaritma itu berbentuk tabel ya. Saya lagi nyari dulu nih, karena di komputernya dipakai ini jadi lemot ya. Bentar ya, lagi download sambil nunggu ya. Kemudian jadi bilangan logaritma itu dari 1 ya, kalau di Excel ya, kalau kita gunakan bilangan Excel kita menggunakan Excel itu nanti bukan ininya ya. Jadi log ya. Di sini ya, contohnya saya contohkan log. Nah, kalau di Excel bukan log ini ya, tapi lon jadinya ya. Lon. Jadi lon dari 50 log. Oh ya. Jadi berarti udah benar ya. Kalau dulu masih ya. Jadi kalau kita ketik log ya 50 langsung keluar angkanya 9 ya. Jadi di Excel sudah disediakan intinya. Jadi tergantung nanti Anda N-nya itu berapa ya. Jadi N-nya 699 ya. Nanti ya saya pemulatan aja ini ya. 699 ya. Nah, setelah itu dikalikan dengan 33 ini ya. 3,33 kalikan ini sama dengan ini ya. 6,667 ya, dibulatkan menjadi 7 ya. Nah, itu. Dibulatkan menjadi 7 sehingga nanti K-nya itu jumlah banyaknya kelas ada 7 kelas ya. Jadi ada 7 kelas ya. Kita bentuknya seperti itu, ada 7 kelas. Ya. Jadi saya katakan tadi 1 meter itu berarti kita bagi 7 itu ya. Nah, itu 7 berarti ada 7. Kalau tadi kan kita nggak tahu mau dibagi berapa. Nah, sekarang sudah ketahuan kita bagi 7 itu. Berarti ada 7 kelas ya. Sekarang menentukan intervalnya. Nah, itu kan tadi ada ininya, sekarang kita menentukan intervalnya. Nah, rumus interval adalah rumus R-nya ya
range-nya ini kan dibagi banyaknya kelas, ya. Jadi range-nya berapa tadi dibagi banyaknya kelas, ya. Ini contohnya seperti tadi ini, range-nya adalah 64, ya, dibagi 7, ya, berarti 9,4, ya. Nah, kita bulatkan ini, ya, kita bulatkan menjadi 10, bulatkan ke atas, ya. Kalau bisa dibulatkan ke atas, jangan dibulat. Pembulatan itu kan boleh ke atas, boleh ke bawah, ya. Jadi kita bulatkan ke atas saja, ya, supaya lebih mudah. Oke. Nah, setelah kita menemukan ininya, sekarang kita menentukan batas kelasnya, ya. Batas kelasnya. Jadi ini kita sudah tahu intervalnya, ya. Kita sudah tahu interval kelasnya, jumlah kelasnya, range-nya. Sekarang kita menentukan ininya, ya, batas-batas kelasnya, ya. Yang pertama adalah ada namanya TBK, ya. TBK adalah tepi bawah kelas, ya. Tepi bawah kelas, ya. Tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas, ya, batas bawah kelas ini, ya, dikurangi, ya, 0,05. 0,05 ini adalah skala terkecil, ya, skala terkecil, ya. Jadi kalau 1 itu, jadi kalau tadi bilangan misalnya kalau bukan bilangan pecahan, berarti skala terkecilnya adalah 0,5, ya. Kemudian TAK-nya tepi atas kelas, ya, atasnya, ya, atas. Kalau bawah tadi bawah, nah adalah batas kelas bawah, ya, batas bawah kelas, batas atas kelas, ini BAK-nya, batas atas kelas ditambah 0,5, ya. Lagi-lagi 0,5 itu adalah skala terkecil. Sehingga nanti kita menemukan panjang interval kelasnya adalah TAK-nya dikurangi TBK, ya. Jadi itu adalah panjang kelasnya, ya. Panjang kelas ini, ya. TAK-nya dikurangi TBK. Oke, ya. Sekarang kita lihat di contohnya, ya, tadi. Ya, contohnya. Jadi oke. Kemudian berikutnya menentukan titik tengah, ya. Titik tengah ini penting juga, ya. Jadi ini nanti kita kasih praktekkan nantinya, ya, bagaimana menghitung ininya, ya. Kalau udah praktek mungkin sudah gampang, ya, nggak terlalu susah karena ini masih teori-teorinya saja, ya. Ya, sekarang kita lihat menentukan nilai tengah. Nilai tengah adalah tengah, ya. Jadi kita harus menentukan ini dulu, ya, baru kita bisa menentukan nilai ininya. Jadi nilai tengah adalah setengah dari BAK ditambah BBK-nya, ya. Jadi batas atas kelas ditambah batas bawah kelas tengah. Jadi setengah dari itu, ya, itu, ya. Jadi contohnya seperti ini, ya. Ada contohnya di atas, ya. Nah, ini contohnya ada batas kelasnya kan yang ini 30,5. Ini ada yang batas BBK-nya ini, BAK-nya ini yang 40,5. Atas ini kan atas, di bawah, ya. Nah, sehingga ada ketemu angka 30, ya, 0,5, 45. Jadi 35,5 ini adalah nilai tengah. Nilai tengahnya nanti kita lihat di sini. Betul nggak nilai tengahnya? Nah, nilai tengahnya adalah ini. Nilai kelasnya, nilai tengahnya, ya, maksudnya, ya. Contohnya seperti itu, ya.
Kemudian berikutnya ya, memasukkan ke dalam kelas-kelas sesuai dengan memakai sistem tally ya. Nanti kita ada istilah tally di sini ya. Tally itu adalah kita mencontreng-contreng seperti ini ya. Nah, contohnya kan ada tally. Tally itu kan seperti ini ya. Jadi setelah kita menentukan interval kelasnya ya, nanti kita bikin ininya ya. Jadi angka-angka yang kita peroleh kita lakukan menghitung ya. Berapa angka yang berada di sini ya, kita temu angka misalnya gini. Ini hanya untuk memudahkan kita menghitung. Jadi tally itu alat bantu saja sebetulnya. Kalau sudah yakin tidak ada kesalahan, ya Anda boleh-boleh saja langsung menghitungnya. Ya ini hanya untuk memudahkan kita sebagai apa istilahnya, sebagai tanda bukti kita menghitungnya gitu ya. Kita lakukan kita tally ininya dan angka-angkanya. Jadi misalnya ketemu angka 30, kita 1 di sini ya. Ketemu 35, 1. Angka 40, di sini angkanya. Ketemu angka 55, berarti di sini gitu ya. Ketemu lagi 55, ya. 55 gitu ya. 55 ini. Nah, nanti kita lakukan. Nah, ketemu lagi satu lagi 5. Jadi kita garis seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan saja ya. Kasih garis itu mungkin dulu kalau pernah menghitung itu apa-apa biasanya kan gini ya. Ya, kita menghitung angka. Boleh-boleh saja menghitung misalnya tadi ya, kita kasih angka 1 gini gitu ya. Tapi kan bingung ini berapa jumlahnya ya. Nah, tapi kalau sudah dikasih tally, oh ini 1, 2, 3, 4. Oh berarti 4 kali 5, 20. Kan gampang hitungnya ya. Tapi kalau begini kan Anda hitung lagi. Berarti kan Anda ngitung 2 kali gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ini wah, kan hitungnya 2 kali jadinya ya. Ya itu. Jadi jangan jadi kegunaan tally itu seperti itu. Memudahkan kita menghitung ya. Melakukan perhitungan di lapangan ya, kita menghitung oh ini data kita hitung oh ini 1. Jadi memudahkan kita menghitung. Contohnya seperti itu ya. Jadi tally di sini gunanya itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, maaf. Ya. Ya. Itu tadi seputar tadi yang saya lihat ada pembulatan ya dari yang 9,14. Kok ruang kelas gitu. Kenapa? Ya. Kan hakikatnya pembulatan itu ada rumusannya juga ya. Maksudnya kalau tidak lebih dari 50, di bawah 50 berarti dia masuknya diperkecil gitu. Kan di sini jumlah juga 9,14. Sedangkan jadinya 10. Apakah memang bebas ketentuan ini dari pembahasan ini atau memang ada rumusannya gitu? Ya. Untuk pembagian kelas itu ya 9,14 kemudian 10. Ya, karena ini adalah itu kan pemulatan di sini kan kena berkaitan dengan istilahnya jumlah data gitu ya, jumlah itu. Jadi kalau di dalam statistik 9,1 ini tetap jadi kita ini kan yang bulatkan ke atas ya. Tetap kita bulatkan ke atas. Kenapa? Karena itu kan misalnya kita menentukan menghitung gitu ya, sehingga ketemu suatu kenapa seperti itu, nanti kalau dibulatkan ke bawah nanti ada yang kurang, kok ini jadi 9 misalnya, berarti kan ada yang kurang gitu ya, ada yang 0, sekian ini jadi kurang nih, ada yang kurang nantinya ya, jadi ada yang hilang gitu ya, mending kita lebih daripada kurang. Kalau kurang kan nanti ada yang istilahnya, karena ini adalah interval nanti ada yang nggak kejangkau gitu ya, itu.
Nah, itu. Jadi kecuali nanti untuk hal tertentu Anda bisa aja ngerubah menjadi 9 bisa saja ya. Kalau Anda mungkin setelah Anda lihat ternyata ada semua data bisa memungkinkan masuk ke dalam interval itu ya. Bisa masuk ke dalam interval itu dengan angka 9 bisa saja masuk semuanya gitu ya. Nah, itu nanti tergantung ininya. Jadi pembulatan di sini artinya tidak mutlak gitu ya. Tergantung nanti kita hasilnya nih. Nanti kita bandingkan hasilnya nih. Kenapa seperti itu? Bisa saja nanti karena interval ini totalnya ada yang tidak ada kelasnya gitu ya. Ada apa namanya itu ada yang tidak memiliki anggota dalam kelas gitu ya. Berarti kita ada yang salah di dalam ininya, salah menentukan intervalnya gitu ya. Oleh karena itu kita pembulatan ini mungkin saja dibulatkan ke atas atau mungkin mesti dibulatkan ke bawah. Ya, ini tergantung hasilnya nantinya. Ya, hasil dari penentuan kelasnya ya. Nanti kita coba ininya ya, lihat hasil. Gitu ya, saya rasa begitu ya. Jadi nggak mutlak pembulatannya ya, tergantung angka atau data yang kita peroleh. Berarti kalau cari aman kita main di atas ya? Oh, belum tentu juga. Nggak ada ininya. Jadi kita bulatkan ke atas dulu. Iya. Ya. Nanti kita ini kan bikin tabelnya ya. Nah, ternyata ada yang tidak masuk gitu ya. Nah, itu kita ini kan atau mungkin pada saat kita mulai ke atas sudah masuk ya udah pas. Atau mungkin juga kita bulatkan ke bawah ternyata udah bagus hasilnya. Ya nggak masalah gitu ya. Oh iya. Jadi tergantung kita hasil yang kita peroleh ya. Jadi kita bisa memodifikasi, yang penting tidak keluar dari ininya ya, tidak keluar dari ketentuan itu. Jangan sampai misalnya Anda paksain di sini intervalnya 10, Anda jadiin 20 misalkan jauh, atau jadiin 11 atau jadiin 8 misalnya ya. Nah, itu kan agak ini di luar dari itunya. Kalau misalnya masih memungkinkan jadi 9 atau 10 ya nggak masalah itunya ya. Jadi kondisi seperti itu. Ya. Oke, ya. Sekarang kita lihat yang ya udah ini penentuan distribusi frekuensinya sudah selesai itunya penjelasannya. Nanti kita coba ininya. Nah, ada data seperti ini tadi ya, contohnya data seperti ini. Ya. Waktunya, oh ya masih ada. Ya. Jadi ada kelompok data seperti ini. Ya katakanlah misalnya ini kalau lihat dari ininya, ya katakanlah nilai ya. Ini ada ujian statistik 50 orang ya, 50 orang mahasiswa ya, seperti ini. Ya. Nah, apa yang pertama kita lakukan kalau Anda menemukan angka seperti ini ya, kita bikin ininya dulu ya. Range-nya dulu ya, batas terkecil Anda cari yang terbesarnya dulu gitu ya. Oh, ini. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Nah, cari terbesarnya mana gitu ya. Nah, itu. Ini terbesarnya kan tadi kita udah menemukan ya, ini ada terbesarnya ya. Nah, ini yang nah, ini kebaca nggak? Oh, hilang angkanya. Nah, ini yang terbesarnya tadi kan yang terkecilnya 22 ya. Nah, ini katakanlah yang terkecil. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menginikan boleh Anda carikan cara manual ya. Boleh ya, nggak masalah ya. Oke, saya pindahkan saja ini dulu angkanya.
Nah, ini angkanya ya tadi yang tadi ya. Ini ketemu minnya, ketemu maksimumnya ya. Nah, sekarang ini hampir sama sebetulnya. Ini kalau 50 datanya hampir sama dengan ini ya. Nggak ada beda ya. Jadi kalau datanya 50 udah pasti kelasnya 7 itu ya. Ya. Itu kalau angkanya datanya 50 jadi tidak berpengaruh kepada data ini ya, tidak terpengaruh kepada datanya. Jadi kalau dia hanya berpengaruh pada jumlah datanya ya. Jadi log n 50 ya berarti kelasnya 7 gitu ya. Karena menentukan intervalnya sama yang tadi tinggal 5 ya. Sekarang kita coba menginikan ya bikin kelasnya ya. Jadi coba kita bikin kelasnya. Telinya belakangan ya. Kita coba oke. Oh ini. Maaf. Nah, sekarang kita bikin kelasnya ya. Kita bikin tabel 7 ya, 7 oleh 7. Oke. Ini nomor ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Udah pasti 7 kelasnya tadi ya. Sudah. Kemudian di sini intervalnya. Kelasnya ya, kelas. Jadi kelas. Tadi kelas bawahnya kan di atas itu apa sih kelasnya ya, nilai selang ya. Kelasnya ya. Intervalnya kelasnya kan mulai dari ini ya 22 ya, 22 tadi kan ya, terkecil 22. Kemudian nanti kita cari angka intervalnya ya. Jadi ini 10 ya. Nah, 10 berarti ini biasanya sih dikurangi 1 gitu ya. Jadi ya 1 berarti 1. Ya, jadi 9 ya, 26, 22, 23, 24, 25, 31. 26, 27, 28, 29, 30 ya. Jadi ini 30. Nah, nanti ini jadi 31 ya. Nah, itu jadi ditambah 8 nih. Sorry. Tambah 8, 10. 9 ya. 9 atau 9? 9 tambah. Oh ya. Harusnya tambah 9 ya. 9, 31 ya. Ini 32. 32 ditambah 32 tambah 9, 41 ya. 42. Nah, jadi turun seperti itu. 42 tambah 9, 51. 52 tambah 9, 61. 62 tambah 72. 71. 71, 72, 70, 81 ya. 82 sampai 91 ya. Itu maaf Sat. Itu ya. di akhir bukan pakai batas maksimal yang tadi 86.
Oh, enggak, kita ini kan dulu ya, belum enggak maksimum kan, karena nanti akan masuk ke sini. Berarti kan kelompok kelas seperti ini ya. Jadi, nah itu yang harus kita perhatikan tadi ya, bagian ini tadi ya. Jadi kalau 10 ya, kalau 10 masih 86 masuk gitu ya. Nah, kalau misalnya 10 beradanya di sini ya, di klaster besarnya itu beradanya di sini, nah berarti kita jumlah kelasnya jadi akan berubah nantinya ya. Iya. Misalnya ya contoh ya. Masalah. Nanti kalau ada ketemu seperti itu masih kita ubah ininya kelasnya ya. Oke. Nah sekarang kita sudah ketemu ininya ya, apa istilahnya, kelas-kelasnya ya. Pembagian kelasnya begitu ya. Jadi kita awalnya yang kita ambil awalnya jadi terkecilnya ini ditambah dengan ini ya. Nah itu dengan intervalnya. Ya, intervalnya. Jadi 22 ya dikurangi. Jadi tetap dikurangi jadi 1 ini sini ya. Jadi 9. Ini kan 10 jadi 9 ya. Ditambahin nanti sini ya. 22 ditambah 9. Cara ininya begitu ya. Jadi intervalnya itu dikurangi 1 ya, dikurangi 1. Nah, jadi 22 ditambah 9 31. Kemudian kita turunkan, naikkan 1 di sini angkanya menjadi 32 ya. 32 ditambah 9 41 ya. Kemudian ini juga ditambah jadikan 42 di sini berikutnya kan begitu ya. Kita naikkan 1 angka berikutnya ya. Paham ya? Nah, setelah itu nanti kita lakukan apa namanya itu secara ini ya, kita tadi ya, kita bikin tally-nya gitu ya. Nah, yang mana berapa jumlah ininya ya, kelas-kelasnya tadi. Ya. Atau tadi saya lihat tadi langkahnya mana tadi ya? Langkahnya apa dulu? Langkahnya setelah menentukan batas kelasnya. Nah, kita tentukan ini dulu. Ya, boleh menentukan ini dulu, boleh ya. Kita menentukan ini dulu, boleh. Ya. Jadi kita menentukan namanya ya, batas kelasnya ya. Jadi batas kelasnya. Kelas. Nanti baru kita menentukan nilai tengahnya gitu ya. Jadi tadi di batas kelasnya tadi kan dicontohkan. Jadi 20 ininya, jadi langsung langsung di dalam teorinya kan gitu ya. Dalam teorinya TBK-nya adalah ya, batas kelasnya dikurangi 1 ya. Nah, itu. Jadi Anda langsung teorinya kan gitu ya. Jadi TBK-nya kan 22 ya kan, dikurangi 0,5 ya. Menjadi ya langsung kita tulis 0,5 gitu ya. Dikurangi kan. Jadi batasnya, kemudian yang atasnya ditambahin 1 di sini ya, ininya ditambahin 1 ya. Gitu. Jadi 31,5 ya. Nah, itu. Kemudian yang bawah yang berikutnya 31 dikurangi 5 ya. Nah, itu. Ini 41,5. Nah, gitu cara membuat batas kelasnya ya.
Jadi ini 41,5, 51,5, 51,5, 61,5, 61,5, 61, 71,5, 71,5, 81,5. Ini 81,5. 91,5. Ya. Nah, baru kita bikin nilai tengah ya, mid point-nya ya. Namanya istilahnya nilai tengah ya, atau kalau Anda mau pakai bahasa Inggrisnya boleh ya, nilai tengah ya, menentukan nilai tengah. Nilai tengah. Nah, nilai tengah seperti itu ya. Nanti tinggal bagi-bagi saja ininya ya. Bisa pindahin ke ini ya, supaya lebih mudah. Ya, lebih cepatnya. Nah, itu nilai tengahnya ya. Jadi nilai tengahnya ini ditambahkan, ini tambah ini dibagi 2 ya. Jadi ketemu nilai tengah seperti ini. 14. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu adalah nilai tengahnya. Ya. Puyeng lihat angka, udah puyeng lihat angka. Nah, ini karena pakai komputer ngitungnya lebih cepat ininya. Kalau manual ya Anda pakai itu ya. Apa namanya? Bisa pakai manual. Kalau Anda hitung manual ya lebih ini ya. Kayak kalkulator juga boleh hitungnya. Ya. Ada lagi pertanyaan sampai sini?
nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya ini, karena untuk kayaknya perlu waktu lama lagi untuk menentukan ininya ya satu-satu. Nanti minggu depan kayak ini kan saya selesaikan ini. Nanti saya ini ya, nanti akan saya kirim ke apa namanya itu, catatan ini nanti saya kirim ke grup ini ya, saya grup. Kalau materinya di web ya, ini catatannya nanti saya kirim ke grup. Ada yang menanyakan? Maaf Pak Darwis. Ya. Mungkin kalau tadi kalau di praktiknya mungkin lebih mudah ya. Kemudian tadi karena saya lagi keluar sebentar, mungkin bisa diulang sedikit tentang tadi dari 50 mahasiswa bisa menjadi 7 kelas gitu. Saya kelewat, maaf. Mungkin nanti dari record mungkin bisa di yang mana tadi itu? Yang atas, yang sebelumnya tuh. Nah, ya itu. Banyaknya kelas. Maaf. Ya ini rumusnya ya, rumus targetnya, turges ya, turges. Jadi ini rumus targetnya ya. Jadi lognya ini di log 50 ya. Jadi saya cari dulu di ininya ya. Jumlah. Saya cari dulu di ini contohnya ya. Logaritma. Ini. Bilangan logaritma. Saya cari dulu bilangan logaritma itu. Tabel ya, tabel bilang. Nah, ini tabel bilangan logaritma itu seperti ini ya. Jadi kelihatan ya? Ya, Ustaz, kelihatan. Ya, jadi ada bilangan log 1 0,0 terusnya sampai untuk log 50 itu 1,669 ya. Jadi ini log 50 ya, bilangan 50. Sampai berapa ratus ribu nih. Jadi bisa ya. Jadi kalau kita punya data 100 ya lognya berarti 100 di atas ya. Nah, ini lognya 2 berarti ya. 2. Jadi sebetulnya log itu sama dengan 10 pangkat 2 ya. Lognya itu ya. Jadi apa namanya itu log itu sebetulnya sama dengan bilangan pangkatnya ya. Jadi pangkatnya 10 ya. 10 pangkatnya 10 itu 2 ya. Nah, kalau 50 pangkatnya 2 itu 1,69 ya. Kira-kira pengertian log itu seperti itu. Oke, saya lanjutkan tadi. Nah, ini ya. Jadi 1,669 kita kalikan dengan ini ketemu angka ini ya.
kelasnya 7 ya, kelas 7. Nah, kelasnya ini kita bagikan, range-nya dibagi dengan banyaknya kelas ya. Jadi 64 dibagi 7 ketemu angka 9,9 ya. Nah, ini saya bulatkan jadi 10 ya. Gitu. Bulatkan 10. Ini kebetulan pembulatannya jadi bagus kalau 10 ya. Nah, kalau dibulatin 9 nanti agak ini ya, mungkin lebih dari 8 ininya ya. Ya, mungkin dari 8 kelasnya. Jadi dibulatkan 10. Nah, mencari intervalnya yang pertama adalah kita ambil nilai yang terkecil ya. Nilai yang terkecil kita ambil ya. Kita tambahkan dengan intervalnya ya. Tambah intervalnya tapi intervalnya kurangi 1. Ya, kita yang kurangi 1. Ya, dikurangi jadi 9. Jadi ya. Jadi 10 kurangi 1 jadi 9. Jadi 22 ditambah 9 31. Nah, kemudian berikutnya kelas berikutnya 31 kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan 1 ya. Jadi 32 ya. 32 ditambahkan lagi intervalnya menjadi 41. Dikurangi lagi, ditambahin 1 lagi ke bawah untuk kelas berikutnya. Nah, atasnya ditambahin 9. Begitu seterusnya di perkalian sampai terisi 7 kelas ya. Ya, itu kelas. Kemudian nanti ini menentukan batas kelasnya. Batas kelasnya tadi masing-masing ini ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi dengan 0,05. Ya. Jadi ini dikurangi 0,05, yang ini ditambahkan 0,5. Ya. Nah, terusnya ini sehingga ketemulah batas-batas kelasnya. Ketemu batas kelasnya ya. Nah, dari batas kelas ini ketemu nilai tengah ya. Nilai tengah adalah ini ditambah ini dibagi 2 ya. Ketemu nilai nilai tengahnya. Ya. Itu selesai itu. Ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Bentar lagi azan kayaknya. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ini saya kirimkan ke grupnya ya. Yang kayak hasil ini ya. Sekarang saya kirim ke grup catatan kuliah. Saya kirim ke grup. Sebelum kita tutup, nanti saya kirim ke grupnya. Ini hanya catatan ini aja ya. Apa namanya itu Anda bisa teori bahannya kan sudah di webnya ya. Kelas ini ya, kelas B ya. C, kelas C ya. Oke. Kelas C. Kelas C saya kirimkan kelasnya. Nah, udah dikirim itu ya. Oke, kalau saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ya, Sir. Oke. Ya, udah kayaknya udah azan ini. Di handphone saya udah menunjukkan azan. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ayo, Ustaz. Ya, ya.